Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para santri dan saudaraku seiman kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam majelis ilmu yang saat ini kita berada ini perlu kita meyakini bahwa saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Kemudian ada malaikat yang menaungi, meletakkan sayapnya kepada kita saat ini karena kita lagi menuntut ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya yang telah kita bahas tentang bab luqatah. Bab apa? Luqatah itu tentang barang temuan. Sudah kita bahas kemarin, mau diambil silakan tapi amanah. Barang itu bukan tiba-tiba jadi miliknya, tapi barang itu menjadi amanah kalau diambil. Kemudian disimpan, diumumkan, ya, selama setahun. Baru kalau nggak ada, baru silakan dimiliki. Sekarang pada sore ini yang kita akan sampaikan macam-macam barang temuan. Apa judulnya? Macam-macam barang temuan. Karena barang temuan itu bentuknya bermacam-macam. Berbeda antara kita menemukan uang dengan menemukan kue. Beda antara kita menemukan kue dengan menemukan emas. Beda antara kita menemukan emas dengan kita menemukan
Onta, sapi, beda. Ya. Karena itu beda barangnya, ada barang yang awet seperti uang, awet. Ada barang yang tidak awet. Nah, itu kan seperti makanan. Bagaimana hukumnya ini kalau seandainya kita dapati? Di sini dibahas. Qala al-musannif rahimahullah wa jumlatul luqatati arba'atu adrub. Dan macam-macamnya barang temuan itu ada 4 macam. Arba'atu adrubin, 4 misal atau 4 macam. Yang pertama ahaduha, yang pertama ma yabqa 'ala ad-dawami kadz-dzahabi wal fiddah, yang dia itu awet barangnya, tidak pernah rusak, barangnya awet, seperti emas dan perak. Emas perak itu bisa hancur ya, kalau dikasih air raksa hancur lah, tapi kalau nggak diapa-apain ya enggak. Dia awet, nggak ada yang basi. Emas nemu 100 tahun lalu, ada orang nemu mungkin mahkotanya raja zaman dahulu, masih awet, masih bagus, dibersihkan, masih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ma la yabqa kat-ta'amil ghatbi. Yang kedua, yang tidak awet. Maksudnya ma la yabqa ala dawam, yang tidak awet, seperti makanan, kurma, itu. Kurma awet? Enggak. Dia bisa rusak. Bisa ada uletnya di dalam kurma itu. Ya makanan semua, secara umum makanan, kue, ya. Maka di sini dikatakan fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmi. Dia itu kalau yang kedua ini, ya, ini saya bacain dulu ya matanya. Mukhayyar, dia memilih baina aklihi wa ghurmihi, silahkan dimakan atau disimpan. Maksudnya ditahan. Diamankan maksudnya. Diamankan. Au bai'ihi wa hifdzi samanihi. Atau dijual, makanannya banyak dapatnya. Saya dapat makanan ini, wah bisa dijual. Dapat kurma 100 kilo, bisa dijual? Bisa. Dapat. Ini kok udah, ini punya siapa, berserakan gitu kan. Mungkin ditinggal sama pemiliknya, dikumpulin jadi 100 kilo, mungkin. Atau 20 kilo, dijual bisa. Bisa. Dijual, wahif di samani, tapi kemudian saat dijual kan ada harganya, ada uangnya enggak? Ada, dijual 100 kilo, kurmanya harganya 100.000, kalau 100 kilo 10 juta. Orang 1 kilo 100.000, 100 kilo kok 10.000. Ya, 10 juta. Ya kan? Nah, 10 juta, uangnya 10 juta itu disimpan sampai setahun. Yang ketiga macamnya, nanti Ustaz jelasin ya satu-satu ya, ini baca dulu. Watsalitsu, yang ketiga. Ma la yabqa illa bi'ilajin karghutabi.
ketika itu benda yang tidak bisa awet kecuali setelah diproses. Aja enaknya. Diobati, maksudnya diproses. Ya, yang tidak awet kecuali diproses. Kalau udah diproses nanti awet. Misalnya kurma basah ya. Kalau dikeringkan tambah awet gak? Awet gak? Tambah awet. Kurma itu kalau dijemur tambah awet. Awet. Nah itu. Atau apa lagi ya? Dapat telo 1 karung, awet gak? Ketela, awet gak? Enggak. Paling 2 minggu, 3 minggu udah boh. Tapi kalau dikeringkan, awet? Awet. Nah, ini namanya benda yang tidak awet kecuali diproses. Fayaf'alu ma fihil maslahatu min bai'ihi wa hifdzi thamanihi. Maka bagaimana kalau begini? Dia diperlakukan, dilihat maslahatnya. Ya. Mungkin bisa dijual dan dijual, kemudian dijaga harganya. Hasil jualannya disimpan. Au tajfifihi wa hifdhihi. Atau bisa dijual. Tapi dijemur, habis itu disimpan hasil jemurannya. Maksudnya hasil dijemur, nggak dijual, tapi disimpan. Nomor 3. Nomor 4. Wa rabi'u ma yahtaju ila nafaqati kal hayawani wa huwa darban. Apa yang ma yahtaju ila nafaqah, temuan yang dibutuhkan untuk pembiayaan. Ada nafkahnya, ada nafkahinya, ada pembiayaannya. Seperti apa? Kal hayawan. Duduknya itu jangan kayak warung. Duduknya duduk penuntut ilmu gimana? Sila. Jangan kayak nyangkruk di warung. Ya. Majelis ilmu itu majelis mulia. Jadi kita sikapnya orang yang mulia. Ya, kal hayawan, seperti hewan. Hewan tuh butuh diberi makan enggak? Butuh. Kalau enggak diberi makan enggak bisa dia. Berarti butuh di apa? Butuh dinafkahi. Maksudnya butuh ada biaya. Dapat kuda. Terus kamu bawa pulang. Dapat itu. Butuh enggak biaya? Butuh enggak untuk dikasih makan? Enggak butuh, ngarit. Ya iya ngarit berarti butuh tenaga. Kan gitu. Kalau enggak ngarit berarti kan nyuruh orang ngarit. Berarti kan butuh biaya. Karena nunggu orang yang sampai ketemu kan mungkin bisa lama. Ya, taruhlah 3 hari. Nanti ketemu orangnya 3 hari. 3 hari itu hewan enggak dikasih makan ya sakit. Dan kita ini kalau juga enggak dikasih makan sehari aja udah pusing kita ini. Oke. Maka huwa dorban. Dalam masalah hewan ini dibagi 2 macam. 2 pembagian. Yang pertama hayawanun la yamtani'u binafsihi. Hewan yang dia itu tidak bisa mencari makan sendiri, kayak gitu aja lah. Butuh dia tidak bisa bertahan diri gitu. Harus dibantu. Fahuwa mukhayyarun fihi baina aklihi wa gurmi thamanihi. Maka ini cuma 2 caranya. Dimakan, dipotong dimakan, atau dijual namun kemudian harganya itu hasil jualnya disimpan. Au tarkihi wa tatawu bil infaq. Atau kita sudah kita enggak usah jual, enggak usah kita juga enggak makan, tapi kita pelihara.
Nah, maka kalau kita pelihara, kita ngasih biaya itu dari kita, dari uang kita yang mengambil itu, yang mengambil hewan temuan itu secara seikhlasnya, maksudnya secara sukarela. Yang kedua, wa hayawanun yamtani'u bi nafsihi, hewan yang bisa bertahan hidup sendiri. Bisa bertahan hidup sendiri. Fa in wajadahu fis sahra tarakah. Kalau kita dapatkan hewan yang bisa bertahan hidup sendiri, nemukan di padang pasir, padang luas, biarkan. Seperti onta itu kan di padang luas, masa dapat situ. Maka itu dibiarkan. Wa in wajadahu fil hadari fa huwa mukhayyarun bainal asya'i tsalatsa fihi. Kalau kemudian dia itu dapatnya ya bukan di tempat seperti itu, mungkin ya jauh jauh dari pemukiman, jauh dari tempat hewan tuh biasanya ngumpul tengah hutan misalnya, yang nggak pas itu. Sapi tengah hutan ya, berarti kan aneh kan? Aneh. Ya. Itu maka silahkan diambil, bisa dimakan, bisa dijual. Kalau dijual harga hasil jualnya disimpan, kalau dimakan nanti kalau orang yang minta dikembalikan. Kalau seandainya itu disimpan diamankan di rumah kita, berarti kita ngasih makan hewan itu. Oke. Nih, kita bahas terus yang pertama-tama dulu ya. Tadi yang pertama macamnya apa? Seperti emas dan perak. Ini sudah pernah kita bahas yang kemarin. Disimpan, yang ngambil harus amanah. Disimpan, diumumkan berapa tahun? Satu tahun. Kalau sudah enggak ada ya sudah. Kalau di Masjidil Haram, dapatnya di Masjidil Haram, di 2 kota tanah suci, di tanah haram, sebaiknya tidak usah diambil. Atau seandainya ingin diambil, kalau zaman sekarang, diambil diserahkan kepada siapa? Nanti ada namanya kantor barang temuan gitu. Diserahkan di sana barang temuan. Jadi siapa nanti kita umroh atau haji, kalau kita ke sana ada barang kita hilang, HP, dompet, kita tinggal datang ke barang temuan, insya Allah barang itu ada, aman itu. Enggak diambil. Orang tahu semua hukumnya, ngambil barang di situ haram hukumnya. Jadi aman insya Allah. Nah ini yang kita bahas kemarin. Sekarang yang kita bahas yang kedua, yaitu barang yang tidak bisa, yang dia tidak awet seperti makanan. Di sini ya dijelaskan di sini al-luqatatu taqatan takunu hayawanan wa taqatan wa takunu ghairahu fa in kanat hayawanan fasayati wa in kanat ghairu hayawanin fa taqatan takunu mimma yu'kalu wa taqatan takunu mimma la yu'kalu fa in kanat la tu'kalu wa laha baqa'un fi nafsihi kan nuqudi wa nahwiha فهذا الذي تقدم من اشتراط التعريف وغيره متعلق بهذه اللقطة وإن كانت مما يؤكل فترة تكون مما يفسد في الحال كالأطعمة والشواء والبطيخ والرطب والذي لا يتتمر والبقول. Namanya barang temuan itu kadang hewan, berupa hewan, kadang ya benda selain hewan. Kalau dia hewan nanti kita jelaskan di akhir. Tapi kalau seandainya dia selain hewan, ya atau kadang benda itu yang dimakan atau tidak dimakan. Kalau seandainya dia hewan, yang bukan hewan, fal wajidu fiha bil khiyari baina ayyakulaha wa yughmu qimataha. Yang kedua ini seperti makanan yang enggak awet ini, maka dia yang orang yang mendapati itu bil khiyar, silakan memilih. Baina ayakulaha wa yaghrimu qimataha. Silakan dia milih untuk dimakan makanan tadi. Dapat misalnya makanan semangka sudah dipotong. Nah, yang dapat itu boleh bulat, boleh dimakan yang dapat ya. Atau disimpan. Ya,
bendanya kalau nanti memang tahu rusak, wa baina ayyabiya wa ya'khudz tsaman. Dia itu dijual. Dapat semangka terus dijual, hasil jualnya disimpan. Berarti milih. Memi? Ya, sekali lagi saya sampaikan. Kalau kita dapati barang yang itu benda itu tidak awet seperti makanan. Pilihannya ada berapa? 2. Silakan dimakan atau silakan 3. Simpan barangnya kalau tapi tak rusak. Atau dia nanti dengan dijual. Jadi ada 2 ya. Dijual, nanti hasil jualnya disimpan. Paham? Ya kalau dijual itu tadi barangnya banyak. Kalau sedikit? Ya sedikit itu dimakan. Ditunggu dulu, dicari siapa yang punya ini. Kalau nggak ada dimakan. Nanti kalau seandainya ada orang yang mengaku, itu tadi punya saya. Ya sudah, kita diganti. Kenapa kalau dimakan? Kalau nggak dimakan malah mubah. Malah idha'il mal. Di situ kenapa dibolehkan dimakan? Karena kalau nggak dimakan mubazir. Paham? Kepalanya jangan nyindir begitu. Nanti ngantuk. Ya, sini. Oke. Fa in akala azala qimataha minat ta'rif. Terus selanjutnya kalau dia makan, nih misalnya tadi dimakan. Nah, jangan diumumkannya itu dicantumkan nilai harga. Misalnya, kan tadi kita jelas setiap barang temuan itu wajib diumumkan enggak? Wajib diumumkan dulu, jangan langsung dimakan. Diumumkan dulu. Kalau kemudian kita makan, maka diumumkannya cukup tadi saya mendapatkan misalnya semangka semangka lumayan banyak. Nah, nggak usah disebutin berapa ininya harganya dijual, nggak usah. Dah, nggak usah kemudian saya jual dan ini nggak usah. Cukup begitu saja. Nah, kenapa begitu? Nanti kalau seandainya disebutin semuanya, malah ada orang ngaku. Kemudian setelah itu, terus harganya sekian. Setelah dia ngaku, kita jual tadi. Kemudian ini hasil jualnya dikembalikan. Wa arifil luqatata sanah. Dan seandainya tadi kita makan, kita simpan itu, barang temuan itu diumumkan tahun. Ya, walau lam yaqdir 'alal bai' fala khilafa fil jawazil aql. Seandainya walau lam yaqdir 'alal bai', seandainya tidak mampu untuk menjual. Fala khilafa fi jawazil aql. Dalam Syafi'i sini tidak ada khilaf tentang bolehnya makan. Jadi intinya barang temuan berupa makanan boleh dimakan? Boleh. Kalau banyak, tapi sekali lagi ya ikhwan ya, perhatikan ini, jangan langsung dimakan. Selalu kaidah temuan itu selalu yang pertama apa? Diumumkan dulu. Diumumkan dulu. Ini penting kali. Terus wa in kanat luqatun ya luqatatu mimma la yufsadu wa yaqbalu ilaj kal luqatu billadhi yatatammaru wal 'ina billadhi yatazabbabu yatatammaru wal 'ina billadhi yatazabbabu wal labani alladhi yusna'u minhu al jubunu wa nahuha ya. Dan seandainya barang temuannya itu yang tidak bisa rusak karena setelah diproses. Berarti yang macam ketiga. Kalau barang yang macam ketiga ini seperti rutab
kurma alladzi yatatammara yang kemudian dikeringkan jadi apa namanya? Ya kurma, apa namanya? Jus kurma atau apa? Atau ya apa rutop itu bukan kurma. Rutop itu jenis kurma setengah matang. Kemudian kalau dia sampai jadi kurma. Kalau jadi kurma itu awet. Lebih awet dibandingkan kalau rutop. Rutop paling 3 hari. Kalau nggak di kulkas sehari setengah sudah nggak enak. Karena kalau di dalam kulkas lumayan bisa awet lama bahkan juga. Tapi secara umum kalau dijadikan kurma yang biasa kita makan kalau idul kalau itu apa Ramadan itu lebih awet bahkan setahun bisa. Nah itu kalau seperti itu atau wan inab atau anggur alladzi yatazabbabu yang bisa dijadikan kismis, diproses anggurnya jadi kismis. Awet gak? Kalau cuma anggur doang, buah anggur itu gak awet. Buah anggur paling cuma 2 hari 3 hari sudah gak enak mungkin. Tapi kalau dibikin kismis bisa berhari, berbulan-bulan bahkan. Wallabani alladhi yusna'u minhul jubun. Ya, dan susu yang dibuat keju. Keju itu dari mana? Susu. Nah, kalau susu kalau 2 hari, sehari setengah sudah bisa basi. Tapi kalau dibikin keju, diproses jadi keju, awet gak? Awet. Jadi keju maka dia awet. Maka dan semisalnya apabila jenis yang ketiga ini benda yang dia itu diawet dengan proses seperti tadi anggur menjadi kismis, susu jadi keju, maka dia itu ru'iya fi dzalikal haddu wal maslahatu lil malik. Maka diperhatikan ya keuntungan maslahatnya itu bagi pemilik. Ya, fa in kana al haddu fil bai. Kalau ternyata keuntungannya bagi pemilik itu lebih baik dijual, maka ba'ahu, maka dijual. Wa in kana fi tajaffi jaffafahu. Kalau ternyata maslahatnya lebih baik dikeringkan, ya maka dikeringkan. Ya, maksudnya gini, kalau tadi kita menemukan misalnya anggur, buah anggur, banyak ini. Nah, kalau itu kemudian maslahatnya bagi pemilik, sudah kita jual aja. Nanti kalau ada yang ngaku, ketemu, ada orang mengaku, sudah kita jual, kita kasih uangnya. Nah, tapi kalau seandainya nanti lebih baik maslahatnya itu dikeringkan, ya monggo dikeringkan. Summa in tabaqa al-wajidu bitajfifi fadak. Kemudian kalau seandainya ada orang yang mengeringkan, memproses itu lebih kering, maka itu yang bagus ya. Wa illa ba'dahu wa anfaqa alaihi. Dan terus kalau ngeringkan butuh dana. Kalau teman langsung dijual enak, tapi kalau dikeringkan butuh proses berarti butuh tambahan biaya. Maka kalau butuh tambahan biaya, ya butuh tambahan biaya, bagaimana? Silahkan sebagiannya dijual, nanti hasil jualannya itu untuk biaya pengeringan. Jadi orang yang mengambil amanah luqata tadi tidak keluar biaya. Jadi boleh kalau kita misalnya dapat benda gitu kemudian kita amankan. Kurma misalnya kurma banyak terus kita keringkan, atau tadi dapat rutopnya banyak, ini punya siapa? Kita lihat sudah berhari nggak diambil. Nah, takut kita jual mungkin terus kita beliin kulkas, masukin kulkas. Nah, biaya kulkas itu siapa yang biaya? Ya, dari sebagian kurma itu. Tapi listrik kita sedekahkan, kita infakkan. Ya, seperti itu bisa. Jadi intinya boleh. Karena orang yang mengambil itu dia amanah, jangan sampai dia keluar biaya. Boleh dia ngambil dari benda itu. Ya. Wa illa ba'dahu annahu al-masraf fil haqqil malik ya. Ya. Muncul pertanyaan. Kalau tadi benda boleh dijual, kita jual sebagiannya kita buat apa tadi? Pengeringan, biaya pengeringan. Sekarang kalau hewan, kenapa
Hewan boleh nggak dijual sebagian, sebagiannya buat untuk makan? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena hewan itu biayanya itu ya takakara, terulang-ulang. Beda dengan tadi kurma dikeringkan cuma sekali ya wes gitu loh. Tapi kalau hewan setiap hari butuh biaya. Makanya silakan dijual semuanya, diamankan atau kemudian disembelih atau kemudian kita ambil tapi kita kasih makan tuh hewan, amanah kita kasih makan tuh hewan dari uang kita. Silakan. Tapi kalau dijual sebagian untuk biasa nggak boleh. Kenapa? Karena dia itu Kemudian saudaraku seiman, ya. Ini yang ketiga. Ya. Kesimpulannya apa? Emas dan perak sudah seperti yang kemarin disimpan setahun diumumkan. Terus dihafalin tutupnya, kantongnya gitu kan kemarin kan? Ya toh? Nah, nanti yang kedua ini makanan. Makanan kesimpulannya apa? Dapat makanan dimakan. Kemudian atau dijual, hasil jualnya disimpan. Nah, yang ketiga itu benda yang dia awet kalau diproses. Untuk proses butuh biaya. Itu boleh dijual, boleh dikeringkan. Kalau dijual sebagian, dijual disimpan hasil jualannya. Kalau dikeringkan, yang dikeringkan itu disimpan. Loh, pengiringannya butuh biaya, dijual sebagian untuk dana pengiringan. Itu boleh. Nah, 3 macam ini jelas ini ya. Jelas sekali. Sekali lagi, tapi jangan sampai lupa, setiap barang temuan harus diumumkan. Kalau adik-adik ini dapat pulpen, itu termasuk macam yang keberapa? 1, 2, 3? Yang pertama. Apa itu? Dia awet. Maka dia diumumkan. Buku disimpan yang pertama. Nah, gitu kan? Uang yang pertama. Jagung kedua bisa kalau jagung godok. Kalau yang ketiga jagung bakar yang masuk yang kedua. Godok bakar itu bedanya apa? Ya sama-sama dia tidak awet. Kalau jagung yang barusan panen, yang masih kering itu yang ketiga. Oke, masih kuat ini? Kita baca lagi yang keempat. Sekarang yang keempat, masalah hewan. Yang hewan, ya, tadi hewan dibagi 2. Ada hewan yang dia itu bisa hidup dengan sendirinya tanpa harus dirawat. Ya, ada hewan yang nggak bisa, harus dikasih pakan setiap hari dan sebagainya. Nah, ad-darbul awal ma la quwwata lahu tamna'uhu min sigharis siba'. Yang dia itu enggak bisa untuk bertahan hidup sendiri. Contoh misalnya, nanti kalau ada hewan buas dia akan diterkam. Seperti apa misalnya? Kal-ghanami, seperti kambing. Kambing bisa tak hidup sendiri? Enggak, kambing itu harus diamankan. Nanti kalau enggak diamankan di tengah-tengah hutan atau misalnya di tengah padang pasir ada serigala, dia dimakan. Maka kita amankan, boleh seperti itu. Ini seperti hewan yang enggak bisa bertahan hidup sendiri seperti itu. Wal ujul wal fusnani minal ibil, atau anak sapi, anak onta. Coba anak sapi, anak onta bisa? Enggak. Kalau onta bisa mungkin, tapi kalau anak onta, anak sapi enggak bisa. Berarti harus diamankan. Nah, atau yang semisal wa fi ma'naha, yang semisal dengan ini, al-kasiru min kibaril ibil wal baqari. Onta atau sapi yang cacat.
Hewan, onta, sapi, betina atau jantan semuanya sama, tapi cacat. Kira-kira bisa bertahan hidup sendiri? Tidak. Nah, kalau kita dapat yang seperti ini gimana? Nah, itu tadi itu. Ya, nanti dijelasin di sini. Karena memang kalau seandainya dia tadi itu dibedain ya, ada yang bisa hidup sendiri, bisa bertahan hidup sendiri, ada yang tidak. Yang bisa bertahan hidup, yang nggak bisa bertahan hidup sendiri, seperti anak kambing, anak sapi, anak onta, atau sapi atau onta yang cacat. Dijual ada harganya nggak? Ada. Walaupun sapi cacat ya ada harganya. Onta cacat ya ada harganya. Nah, anak sapi ya ada harganya. Berarti kan punya nilai, punya kimah dia, punya nilai. Maka itu. Nih. Idza wajadahu man yajuzu iltiqatuhu, seandainya yang mendapati adalah orang yang boleh mengambil barang temuan. Jadi ya, jazalahu akhduhu. Kalau dia adalah orang yang memang layak, berhak, dia yang pantas untuk mengambil, untuk menyimpan, maka dia boleh menyimpan. Misalnya namatin onta, tapi yang nemukan anak kecil masih usia 5 tahun, 6 tahun. Boleh nggak dia ngambil? Nggak boleh. Dia masih belum ngerti. Jadi yang ngambil itu adalah yang kira-kira yang bisa menyimpan, yang bisa amanah, yang ngerti cara perawatannya. Karena saat mengambil itu amanah. Hewan kalau kita ambil amanah. Dapat ayam. Nah, ayam ini termasuk hewan yang nggak bisa hidup sendiri, berarti dia dirawat. Dapat ayam jago misalnya, itu bukan dapatnya di depan rumahmu atau belakang rumahmu, mungkin jauh dari jalan. Kasihan dia, kebingungan ayam ini, mungkin kan tahu nggak ayam bingung? Tahu nggak ayam bingung? Pernah tahu? Sesat ya? Bingung ya? Ayam kok kesat bingung? Pernah nanya? Tapi kan kita lihat kayaknya ayam ini bingung kan gitu kan. Dapat ayam. Nah, terus kita ini ya adalah ya sudah kita. Ini ayam siapa ini, kasihan. Mungkin ada orang ya, mungkin seperti ini ceritanya. Ada orang beli ayam, terus ayamnya terus lagi berhenti pergi jalan, ayamnya diikat di pohon. Habis itu orangnya yang ikat tadi, yang pemiliknya jalan lagi, ayamnya lupa bawa. Sampai sore, loh ini ayam orang bapak tadi nih. Nah itu diaman. Kalau nggak diamankan nanti ada ular. Nah kalau kita amankan, kita yang amankan siapa? Kita adalah kita bisa ngerti cari kasih makannya, ya sudah kita amankan. Silakan diamankan. Ya. Li'annaha law lam tultaqat lida'at bainana wa bainas siba' wa rubbama akhadha khainun. Karena seandainya enggak kita ambil tadi barang temuan, maka bisa saja pada akhirnya malah yang nemu hewan buas, malah yang mubadzir lagi. Jadi sebetulnya barang temuan itu jangan sampai, kalau barang itu ya jangan sampai juga ada mubadzir gitu loh ya. Diamankan, bisa dimanfaatkan, tapi dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan. Gitu kan? Seimbang sekali Islam itu dalam mengatur, sampai barang temuan aja diatur. Nemui songkok. Itu yang satu, yang kedua. Songkok. Pondok misalnya kamu, ada orang hujan nih di pojok situ depan misalnya, kena hujan itu, akhirnya kamu amankan. Nemu gak itu? Nemu. Kamu amankan, terus kamu jemur lagi, nanti misalnya kamu pakai atau kamu umumkan, atau kamu pakai sambil misalnya, aku nemu ini pas teman-teman udah makan kan ngumpul ya santri itu. Ini punya siapa ini? Ya itu. Oh, ternyata nggak ada yang merasa itu punya siapa. Terus kamu pakai. Kemudian sebulan kemudian ternyata punya temenmu yang saat itu lagi pulang. Loh itu punya saya. Ya kembali
kembalikan. Kalau misalnya nggak dipakai, setelah dipakai rusak, diminta untuk kembalikan, kita wajib ganti. Kalau rusak ya ganti. Karena sebetulnya tadi itu jangan dipakai, tapi disimpan. Cuman kan kalau misalnya barang-barang seperti itu mungkin ya kalau misalnya kita pengen pakai biar orang tahu gitu kan. Biar orang tahu ini yang uang punya. Begitu juga teman yang merasa naruh sembarangan malah jangan nuduh. Oh, kamu tuh yang ngambil barangku. Sampean tuh sing jukuk barangku. Udah malah nuduh padahal diaman. Jangan begitu. Ya. Kalau mbak-mbak kos kaki, akhwat-akhwat itu kos kaki, kudung, jepitan. Seperti itu. Ya. Mana tadi ini? Ya. Warubbama atau mungkin saja kalau hewan tadi enggak diambil, yang mengambil adalah khainun, orang yang khianat. Orang berkhianat malah akhirnya apa? Akhirnya malah yang enggak benar, orang yang enggak orang yang enggak baik. Nanti malah dijual, hasil jualannya dibuat main judi misalnya. Kan orang berkhianat. Tapi malah biasanya ada sapi di tengah sawah, ada sapi di tengah hutan. Biasanya itu sapi yang ngambil orang, hasil sapi curian yang di situ diletakkan, itu diamankan. Kasus-kasus di televisi itu seperti itu. Ada orang yang nyuri sapi, sapinya ditaruh di mana? Tengah sawah, tengah hutan, di tali situ. Terus kamu dapati, diamankan enggak? Diamankan. Malah kadang yang sapi-sapi seperti itu yang terjadi itu lagi yang ngambil malah orang yang berkhianat, orang pencuri malahan. Oke. Nah, walihada qala Rasulullah fi dhalatil ghanam. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, hiyalak aw li akhik aw lidzib. Hewan yang tadi kamu dapati di tengah mungkin di hutan tadi itu kata Nabi, mungkin itu bisa milikmu, hiyalak, gitu, kita amankan, setahun kemudian badai ngaku punya kita, auli akhik, atau memang mungkin punya saudaramu, kita amankan, ada yang ngaku kehilangan, auli dzib, atau malah punya serigala, enggak kita amankan, yang amankan hewan buas, ayam yang miliki malah ular dan sebagainya, atau musang. Tahu musangnya? Nah, musang kan makannya ayam, buaya, biawak juga seperti nyambe itu ya. Para santri, ya, ini kemudian di sini dijelaskan wa in kana al-iltiqatu fil umarani takhayyara baina khaslataini faqat ala sahih al-imsak wa bil bay'. Kalau kita dapati hewan tersebut di perkampungan, ini sekitar perkampungan, maka kita silakan takhayyar, silakan memilih di antara dua maslahat, yaitu bisa kita tahan, bisa kita jual. Maksudnya di sekitar kampung tapi gak jelas punya siapa. Pedet misalnya. Ya kan? Yang sering lepas pedet gak? Sapi kan, anak sapi pedet ya, sering lepas toh. Nah, kalau ayam itu ya sering keliling memang. Nah, kita amankan. Dibandingkan dia keliling-keliling aja kita amankan. Ternyata diamankan sebulan gak ada yang datang juga. Kan kita ngopain itu dijual, kemudian ditahan, hasil jualnya disimpan. Jadi cuma dua. Silahkan kalau ya dapatnya di sekitar kampung. Walayu yakulu, enggak boleh dimakan. Ayo. Kalau dapatnya di sekitar perkampungan cuma dua. Disimpan, ditahan, diamankan atau dijual. Kenapa enggak boleh dimakan? Enak, gimana? Karena dia ya kalau dimakan seakan-akan sudah pemilik pribadi. Ketika kampung insya Allah ada yang
Ada yang memilih niki kok masuk disembelih dimakan, ya jangan. Cuman dua kemungkinannya itu, ya disimpan atau dijual. Kan disimpan, ada yang ngaku, tapi sebulan disimpan nggak ada yang ngaku. Kita makani terus, kasih makan terus, butuh biaya, ya kita jual. Cuman ini toh dong, kok disembelih nggak ya, jangan, nggak boleh gitu. Nah, kalau tadi hewan yang nggak bisa bertahan hidup sendiri, dia nggak bisa. Tapi kalau yang kedua, hewan yang dia bisa bertahan hidup sendiri, ya, malahu quwwatun tamna'uhu min sighari as-siba imma bi quwwati kal-ibil aw bi'adwihi kal-khayli wa kadzal bighal wal himyar. Qala Rafi'i aw bi tayranihi kal-hamami wa nahwi dzalik yanzur in wajada fi madi'atin kal-bariyah ya lam yajuz lil wajidi ay yaltaqataha litamalluki wa yajuju lil hifdi. Ya. Kalau hewan yang dia itu bisa bertahan hidup sendiri seperti onta, tengah padang pasir, kuda, himar atau birol. Birol itu perkawinan antara kuda dan himar keledai, ya itu namanya birol. Kalau itu dia di padang pasir, ya dia dimanapun dia bisa bertahan hidup. Kalau yang seperti ini, kalau didapatinya di misalnya di hutan yang jauh dari pemukiman, misalnya jauh dari pemukiman, tapi itu bukan padang pasir, ya hutan, tapi orang jangan ke situ. Kok ada hewan ini? Keledai misalnya. Keledai itu kan hidupnya di sekitar masyarakat. Tapi kok di sini nih, nah hidupnya ini. Kalau malah di jauh banget, jauh dari perkampungan seperti itu, maka tidak boleh orang itu langsung memiliki. Atau di padang pasir, onta nggak boleh langsung memiliki. Tapi ya juzuli hifdi, dia boleh untuk menjaganya, mengamankannya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, masalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentang dhalatun ibil, onta yang di padang pasir dia kesesat. Malaka walaha ma'asiqauha. Dah biarin aja. Buat apa urusanmu dengan onta ini? Dia itu bisa nyimpen minum sendiri. Ya udah biarin aja gitu. Paham? Nah, karena onta itu bisa pulang ke rumah sendiri. Walaupun dia jalan jauh, tapi dia bisa pulang ke rumah sendiri. Dia ingat jalannya, itu onta. Dan sebaliknya, semisal onta. Ya, semisal onta. Kalau di sapi, onta, semisal onta ya, kucing itu sekitar kita ya. Misalnya kucing itu bisa balik ke rumah sendiri gak? Bisa, tapi dia termasuk dia kemana gitu, jangan kemudian dia, ya biar aja kucing yang orang itu, burung dara, ya kan? Bisa kembali gak? Bisa, kadang malah udah kembali, malah dia bikin sarang lagi di tetangga kita. Seperti itu kadang-kadang. Ya jangan, gak boleh kita ambil. Ya. Para santri dan saudara seiman, kaum muslimat, ini karena udah 4:30, habis ini Ustadz mau ke Pacet. Ini mungkin kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya. Oh, tinggal sedikit sekali. Tinggal sedikit enggak. Kita selesaikan aja sedikit aja. Mas, sedikit aja selesaikan bab kotor ini. Nah, selanjutnya barang temuan, bukan barang temuan, tapi orang temuan. Dapat bayi. Ada enggak? Orang buang bayi dah tuh. Nah, ini kita bahas sedikit ya. Wa in wujida laqitun bi qari'ati tariq, kalau seandainya dapat laqit itu apa? Ya, apa istilahnya? Ya, bi qari'ati tariq, sesuatu yang dibuang ya. Orang ya, anak pungut dia sobi dia. Laqitu kullu sobiyin dhari'in la kafila laha
lahu. Setiap bayi yang hilang, dibuang, yang enggak ada pemilik, ya mesti ada tapi dibuang dia, ya kan? Sering ya, ada berita begitu kan? Bayi ditemukan di tong sampah, benar enggak? Bayi tengah-tengah pinggir jalan, ya gitu kan? Dibuntel kresek, ya, dibuntel kain, benar ya? Nah, kalau di situ ditaruh fa'akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun 'alal kifayah. Setiap orang itu yang melihat itu, ya, hukumnya wajib tapi fardu kifayah. Ada orang yang sudah ngambil, maka yang lain gugur. Tapi harus dipungut, harus diambil. Kenapa? Dia ini manusia, muliakan. Dan itu wajib ditarbiyah, dididik, dikasih makan, ditanggung, baju, pakaian semuanya. Dan wala yuqarru illa fi yadi aminin. Nah, ini penting ini. Dan jangan sampai yang ngambil itu orang yang rusak. Harus yang ngambil orang yang amanah. Bisa enggak orang yang rusak? Banyak sekali. Orang ngambil ternyata nanti setelah besar dijual. Didapat bayinya, diambil sama orang. Bedah jantungnya, dijual jantungnya. Bisa enggak? Nah, berarti enggak amanah itu. Dia enggak amanah. Harus yang amanah, orang yang solih, dididik menjadi anak yang soleh. Ini harus seperti itu. Ya, ringkasannya, ya, di sini dikatakan, fa'akhdul laqitu fardun kifayah liqul ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hukumnya mengambil bayi tadi pungut, hukumnya fardu kifayah, dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu dong. Wa li'annahu adaminul hurmah, karena dia manusia, punya kemuliaan. Fa wajah yabhifdhu bi tarbiyati wa islahi halihi. Ya, maka wajib menjaganya dengan mentarbiyah dan memperbaiki kondisinya. Ya. Tentu ini baik. Ya. Kalau seandainya masih kecil, sama enggak? Sama enggak masih kecil? Sama, masih 3 SD, 2 SD, 1 SD, 5 kelas usia 5 tahun, 4 tahun, sama. Tapi kalau sudah balik usia 15 tahun, 16 tahun, sama? Enggak. Kalau 15 tahun, 16 tahun udah balik, biarin. Kenapa? Dia itu bisa hidup sendiri. Kon mulai. Nah, pulang sana. Nah, gitu misalnya. Tapi kalau emang dia nggak tahu, kadang-kadang kalau udah hilang tuh linglung, diamankan. Walaupun dia udah dewasa. Ini secara umum disimpan di rumah kita, dikawat sama kita kalau masih bayi, usia anak-anak lah kita bilang tuh seperti itu. Nah, ini di sini dijelaskan, fa idza iltaqata man huwa ahlul hadanah. Kalau yang ngambil itu, yang mungut itu adalah orang yang ahlul hadanah, yang dia mengahli dalam masalah pengasuhan, ya. Saqatal ism. Maka semuanya tidak yang lainnya sudah gugur dosanya. Tapi kalau itu enggak dipungut dan kita tahu sekeliling itu dosa. Dosa gitu. Ngeri ini. Ya, wa illa asima wa asa kullu man alima bihi min ahli tilkan nahiyah. Atau seandainya ternyata dipungut oleh orang yang enggak amanah, malah mau dijual. Kita walaupun kita tahu kita soleh, kita di situ juga. Oh, kita dosa kita. Harus wajib kita amankan. Kalau perlu kita yang mengamankan. Kenapa adik-adik? Ayo, itu kan bukan anak kita. Anak-anak pungut, anak angkat. Nih, perhatikan ini ya. Ini, Ustaz nasihati. Minimalnya yang kita selamatkan akidahnya. Kita rawat dia. Nanti minimal yang kita selamatkan akidahnya. Siapa tahu nanti dia jadi orang yang bermanfaat. Nah, syarat untuk orang yang mau mengamankan itu ada 5. 1, dia sudah taklif, mukallaf, terbebani, sudah balik. Masih anak-anak, nggak mungkin malah ngamankan anak-anak. Udah dewasa. Kedua, bukan hurriyah,
bebas bukan budak. Yang ketiga Islam. Nah, harus jangan sampai non muslim yang mengamankan. Paham maksudnya? Ada bayi hilang, malah diambil non muslim, kita ridho. Udah. Ini kadang-kadang juga begini nih, saudaraku seiman. Atau misalnya yang namanya ada orang misalnya waliyadzubillah punya anak banyak, nggak bisa ngerawat, dikasihkan orang lain. Ada begitu? Jangan dikasihkan non muslim. Kalau itu anak kita, akidahnya kita nanti tanggung jawab, orang tua bertanggung jawab. Keluarga, kasihkan muslim atau keluarga kita yang dia itu solih. Ini penting ini ya, ini karena ini manusia punya kehormatan. Yang keempat adalah, maksudnya orang yang bijak, atau bukan bijak, bukan orang fasik, orang yang solih ya adalah ini kebalikannya fasik, didul falaysa lil fasik, bukan orang fasik, tapi orang muslim solih, mukmin ya. Yang terakhir ar-rusydu, orang yang bijak, orang yang bisa bijak, orang bijak kita terjemahkan enaknya gitu. Orang bijak. Dia sudah punya kemampuan, lalu dia punya anak aja nggak mampu ngambil orang lain, ya nggak benar, nah, gitu. Oke, ini ya. Kemudian namanya juga fa in wujida ma'u malun anfaqal hakim alimin wa illam yujad ma'u malun fa nafaqatu min baitil mal. Kalau pas dapati bayi pungut ini, kok dia punya emas di kalungnya, punya gelangnya, silahkan emas dan kalung tadi dijual untuk biayanya bayi ini. Boleh? Boleh? Boleh. Tapi kalau itu sebagai tanda, sebaiknya disimpan. Ya gitu loh ya. Tapi kalau nggak punya dijual silakan. Tapi kembalikan untuk merawat bayi ini. Ya. Atau difoto dulu nanti dijual boleh. Tapi kalau dia nggak punya apa-apa, pas dibungut itu nggak punya apa-apa, cuman baju tok, maka yang ngasih nafkah itu seperti baitul mal. Kalau bahasa kita adalah pemerintah yang harus nafkahi sebetulnya ini baitul mal. Ini. Oh, seandainya ada dua orang yang menemukan, nih ada kasus nih. Ada dua orang menemukan barang, bukan berarti paroding, tidak. Sama-sama duanya ini saling mengumumkan. Nanti kalau sudah satu tahun baru dibagi. Atau seandainya ada orang fakir dan orang kaya menemukan anak pungut, mana yang didahulukan? Orang kaya yang dia itu soleh insyaallah, bukan orang fakir. Walaupun sebagian ulama tidak perlu, Imam Nawawi mengatakan tidak perlu didahulukan siapa, tapi bi afdal ya orang kaya dia soleh dan mukmin. Ya ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak pribadi dan buat kita dan buat antum dan buat antunna semuanya dan kaum muslimin sekalian. Ya, ini adalah masalah hukum-hukum tentang masalah barang temuan. Kita akhiri, semoga apabila banyak kesalahan dari Ustadz, mohon maaf. Ya, apabila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.